Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafidhakumullah, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan menanggapi beberapa video yang beredar yang membahas terkait dengan mutawif penipu. Allahu Akbar. Ini topiknya menarik ya. Seorang pembimbing atau mutawif jadi penipu. Masya Allah. Baik, insya Allah melalui tayangan video kali ini saya akan membahas ya, sedikit membahas dan ingin juga mengklarifikasi seperti apa sih mutawif itu di lapangan pada saat membimbing jemaah umrah atau jemaah haji, seperti itu. Baik, perlu saya tegaskan melalui tayangan video kali ini Bapak Ibu, memang seorang mutawif atau pembimbing itu adalah panutan. Ya, adalah imam yang memang betul-betul harus memberikan bimbingan, kemudian panduan kepada para jemaahnya. Bagaimana sih seorang imam gitu kan. Jadi kalau imamnya saja udah bahasanya sudah nggak benar, apalagi makmumnya. Nah, seperti itu. Baik, cuman saya di sini ada video yang sangat janggal sekali ya. Artinya saya sangat tidak sepakat kalau yang semua mutawif itu seakan-akan kesannya sama. Nah, di sini nih yang perlu saya bahas. Mohon maaf sekali lagi, mutawif yang ada di Arab Saudi, memang ada sebagian kecil di antara mereka itu yang training. Ya, bahasanya mereka juga bukan dari kalangan santri, hanya saja punya pengalaman di Arab Saudi. Misalnya dia menguasai bahasa keseharian di sana gitu kan, belum tentu dengan bahasa fushahnya mereka juga paham. Nah, ini karena berpengalaman, kemudian ada juga link yang bisa memasukkan si fulan itu ke satu travel itu, maka dia dijadikan mutawif atau pembimbing. Paham sampai di sini? Tapi mohon maaf jangan salah, sebagian besar di antara mutawif itu kebanyakan orang yang berilmu. Ya, berilmu minimal itu betul-betul ustadz. Ya, betul-betul ustadz dan betul-betul mereka berpendidikan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu yang putranya kiai, putranya gus. Masya Allah. Makanya di sini saya kurang sependapat. Nah, tidak sedikit juga sekarang ini udah ada ya di antara beberapa mahasiswa baik dari Mesir, ada yang dari Yaman dan dari tempat-tempat yang lain yang sudah datang ke Mekah, kemudian dia jadi mutawif. Gitu loh Bapak Ibu ya. Makanya saya kurang sependapat kalau semua mutawif itu disamakan. Contoh, misalnya di antara 100 mutawif, kemudian ada satu yang nyeleneh, bahkan mungkin kesannya seperti yang tadi ya, kabarnya ada yang nipu gitu kan, nipu jemaah. Nah, mohon maaf jangan disamakan semua. Ya, jangan disamakan semua. Nah, di sini juga perlu saya tegaskan kepada owner-owner travel. Nih harus digarisbawahi kepada owner-owner travel nih yang punya travel, jangan selalu memandang kalau dia itu wajahnya tampan, keren, kemudian dia berpenampilan bagaimana sih gitu kan, berpenampilan menarik, yang belum tentu dia betul-betul amanah. Betul-betul amanah. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian ini nggak malas, coba di scroll di channel ini ada video saya yang membahas tentang bagaimana menjadi seorang mutawif yang betul-betul mutawif atau pembimbing. Ya, kriterianya itu seperti apa ya, salah satu diantaranya betul-betul amanah dan punya ilmu pengalaman di Arab Saudi juga seperti itu, kemudian ilmunya mumpuni ya, bukan hanya ngandelin tampan, bukan hanya ngandelin wajah penampilan. Mohon maaf, sekarang ini banyak owner travel itu yang kadang ketika penampilannya kurang bagus gitu kan, kemudian wajahnya mungkin 50% gitu kan. Nah, ini kadang masih milih-milih gitu loh. Masih milih, wah ini nggak pantas lah membimbing jemaah saya, masuk di travel saya. Nah, belajar dari kasus yang ini Bapak Ibu. Kasus yang kemarin beredar bahwa ada salah satu jemaah yang menipu, ada salah satu mutawif maksud saya yang menipu jemaahnya itu yang gayanya luar biasa, tampannya luar biasa, ya gantengnya luar biasa. Secara keseluruhan nggak ada yang kurang. Tapi secara etika ya, secara perilaku dia kurang jadi panutan, kurang baik. Makanya ini juga berdampak kepada mutawif yang lain ya.
Ya, tolong diingat, jangan membanding-bandingkan karena sekarang begini nih, agak sedikit tua gitu kan, mutawif itu udah nggak kepake sama owner-owner travel. Mohon maaf. Jadi, wah itu agak tua, orangnya udah tua, penampilannya kurang bagus gitu kan. Ini kadang memang ya agak gimana gitu menerima mutawif seperti itu, padahal dia betul-betul amanah. Tapi orang yang seperti ini terkadang masih ditolak oleh owner-owner travel. Wah ini nggak masuk Ustadz. Saya sering loh Bapak Ibu, sering dimintain tolong oleh beberapa owner travel. Ustadz tolong carikan mutawif yang betul-betul amanah, tapi orangnya kalau bisa yang muda Ustadz, yang ganteng gitu kan. Waduh, saya juga bingung gitu kan. Ada yang muda, ganteng tapi belum tentu punya ilmu, ya. Belum tentu bisa membimbing jemaahnya seperti itu. Udah deh, melalui tayangan video kali ini perlu saya menegaskan, jadikan pengalaman ini pengalaman yang luar biasa. Ya, menurut saya pribadi, Bapak Ibu jangan memandang hanya wajahnya saja, penampilannya keren, yang ujung-ujungnya berperilaku kurang sopan. Makanya sekali lagi perlu saya berulang kali menegaskan hal ini, jangan jadikan tolak ukur wajah penampilan ya, yang penampilannya keren kemudian umurnya masih muda, jangan jadikan tolak ukur. Karena itu belum tentu betul-betul bisa mendampingi jemaah, betul-betul bisa membimbing. Tapi ada juga memang sebagian mutawif itu yang centil. Ya, yang centil artinya memang genit lah bahasanya. Kalau ngelihat si jemaahnya itu agak mepet-mepet seperti itu gitu kan. Itu dipepet juga bahasanya seperti itu, ya. Jadi ada juga sebagian seperti itu. Yang bahasanya itu genit, suka merayu gitu ya. Yang mungkin ujung-ujungnya nanti ini sasarannya jemaah seperti itu. Itu ada juga. Saya akan berbicara faktanya di lapangan Bapak Ibu. Nah baik, sekarang ini saya akan sedikit bercerita Bapak Ibu. Mudah-mudahan di balik cerita yang akan saya sampaikan ini ada hikmah dan ada sedikit gambaran, bahkan mudah-mudahan ini dijadikan persiapan mental bagi para calon jemaah umrah. Ya khususnya jemaah yang perempuan. Jadi dulu itu gini ceritanya. Waktu saya bimbing jemaah umrah, nyampe di Madinah itu ada salah satu jemaah, ya, salah satu jemaah di mana jemaah ini hampir setiap saat menghubungi saya Bapak Ibu. Waktu itu belum ada WhatsApp, adanya masih apa itu BlackBerry dulu ya, BBM. Ustadz, antum di mana? Saya bilang saya ada di lobi Bu. Bisa nggak ngantar saya ngambil uang ke ATM? Saya antarlah si ibu itu. Ya nggak terlalu tua banget sih ya, lumayan gitu. Kemudian dia selalu curhat, sharing pada saat diantar gitu kan. Kemudian keesokan harinya dia juga minta antar beli emas ke toko emas, dia juga curhat dan cerita. Pokoknya banyaklah yang diceritakan terkait dengan keluarganya. Nah nyampe di Mekah juga begitu. Waktu itu saya belanja di Mall Hilton kalau tidak salah, saya beli parfum segala macam, dan dia cerita itu terus yang diceritakan ke saya gitu kan terkait keluarganya. Nah ujung-ujungnya dia nembak saya Bapak Ibu. Artinya itu naksir saya. Ustadz antum punya istri enggak gitu. Alhamdulillah udah punya Bu. Kemudian dia langsung ngomong, nah gak usah panggil ibu terlalu tua, panggil aja Mbak katanya. Oh ya Mbak, saya udah punya, saya bilang begitu kan. Nah, alhasil setelah dia pulang, ternyata dia itu naksir saya, secara nggak langsung pengen dinikahin saya. Saya pengen suami seperti Ustadz, mau dijadikan imam saya, anak-anak saya, dan seterusnya. Baik, alhasil Bapak Ibu, saya tolak tuh jemaah. Nah, saya punya kesimpulan, oh ternyata kebaikan saya ke jemaah itu dia menyimpan hati. Dia naksir saya gitu kan, padahal seorang mutawif itu kan memang tugasnya melayani ya, tugasnya melayani, ngantar kebutuhan jemaah. Nah bisa jadi seandainya saya centil waktu itu Bapak Ibu, saya ngeladenin jemaah itu, bisa jadi saya selingkuh. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video yang sekarang beredar ini bisa menjadi efek jerah juga kepada para calon jemaah umrah dan para mutawifnya yang genit-genit seperti itu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu klarifikasi dari saya, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan tayangan video singkat ini cukup membuka pikiran kita, membuka hati kita supaya kita nggak
terlalu berburuk sangka kepada para mutawif yang ada di Arab Saudi, khususnya Mekah dan Madinah, karena belum tentu semua mutawif punya sifat yang seperti itu, sifat yang tidak terpuji. Ya, mudah-mudahan hal ini juga menjadi pelajaran penting juga bagi para mutawif. Mudah-mudahan jauh lebih hati-hati ke depan seperti itu. Itu saja mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya, dan terima kasih. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini, saya doakan senantiasa Allah panggil, Allah berikan kesempatan, Allah undang kedua tanah suci Mekah Madinah. Akhiran wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.